Shalom, selamat malam, puji Tuhan. Hari ini kita bisa ketemu sebuah anugerah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Saya sangat bersyukur, ini YouTube saya yang ketiga. Tuhan izinkan kami membuatnya dengan cara yang tidak bisa kami pikirkan, Tuhan siapkan semuanya. Nah, saya ingin membagikan lagi Mazmur 25 ayat 12, 13, 14. Dan itu hubungannya dengan YouTube saya yang pertama dan yang kedua. Tapi sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari yang indah ini, di mana Tuhan Yesus Engkau masih memberi kami kesempatan untuk berjumpa Bapa, walaupun hanya lewat YouTube. Dan kami sangat percaya kasih karunia-Mu, anugerah-Mu, berkat-Mu begitu berlimpah dalam kehidupan setiap kami anak-anak-Mu. Kami boleh merasakan itu Tuhan. Dan tolong kami malam hari ini, Engkau sampaikan isi hati-Mu supaya Tuhan banyak orang mengerti, banyak orang yang rindu Tuhan mencari Engkau, hidup takut akan Engkau dan bergaul karib dengan Engkau. Sehingga sungguh-sungguh ya Bapa, mereka mengalami Engkau secara pribadi dalam kehidupan keluarga-keluarga mereka. Sebagaimana juga kami Tuhan selalu mengalami itu di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam ini. Pimpin hamba, berbicaralah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, mari kita buka lagi Mazmur 25 ayat 12, 13, 14. Ada 5 janji Tuhan yang akan diterima oleh anak-anak Tuhan yang betul-betul hidup takut akan Tuhan. Kita baca lagi. Ayat 12, siapakah yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Jadi orang yang takut akan Tuhan, pertama Tuhan akan tunjukkan jalan yang harus dia pilih. Ya. Terus kedua ayat 13, orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Ayat 14, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Jadi 5 hal ini akan diterima oleh anak-anak Tuhan yang betul-betul mengasihi dan mencintai Dia dan hidup takut akan Dia. Pertama apa? Tuhan akan tunjukkan jalan-jalan yang harus dipilihnya. Di dalam kehidupan ini ada begitu banyak jalan yang harus kita lalui. Kita harus putuskan kita mau ke kiri, ke kanan, atau ke muka, ke belakang. Tetapi kalau itu bukan jalan daripada Tuhan, maka semuanya itu akan sia-sia. Tetapi dikatakan orang yang takut akan Tuhan, Tuhan akan tunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Terus kedua, dia akan menetap di dalam kebahagiaan. Hidup ini bukan berarti kita tidak ada masalah, persoalan, terus kita bahagia terus. Tidak seperti itu. Maksudnya adalah bagaimana kalau kita hidup takut akan Tuhan. Sekalipun ada masalah, ada persoalan, tetap kita hidup di dalam kebahagiaan bersama dengan Tuhan Yesus. Ada ketenangan, ada sukacita, ada damai sejahtera. Ya, terus janji yang ketiga adalah dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Wow, luar biasa janji yang ketiga ini ya. Raja Daud bilang, dari aku muda sampai aku tua, aku tidak pernah melihat orang benar itu meminta-minta roti, tetapi justru dia membagi-bagikan roti. Saya bisa melihat itu di dalam kehidupan anak-anak saya, walaupun mereka masih muda, ya, mereka jadi berkat bagi keluarga besar, bagi teman-temannya mereka di kantor, bahkan di tempat waktu mereka masih kuliah. Mereka akan mewarisi bumi, berarti apa? Akan menjadi orang-orang yang dikasihi Tuhan, akan menjadi pemimpin-pemimpin di bangsa ini. Jadi orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa di masa muda mereka. Ya, terus janji yang keempat itu Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Ya, jadi Tuhan tuh bukan hanya genapi yang nomor tiga hal tadi, tapi Dia juga mau bergaul intim, bergaul karib. Kalau kita datang pada Tuhan, kita berbicara kepada Dia, Dia juga berbicara kepada kita. Kita bisa merasakan Dia hadir, Dia ada, firman-Nya menuntun kehidupan kita setiap hari. Itu benar-benar dialami oleh orang yang takut akan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mau bergaul karib dengan Dia. Terus yang terakhir adalah dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Ada perjanjian. Apa perjanjian kita? Kita menerima Yesus sebagai Tuhan.
sebagai juru selamat dalam kehidupan kita. Itu karena apa? Ada janji Tuhan bahwa kita akan hidup kekal. Bukan hanya nanti kita mati, tapi waktu kita ada di bumi ini seperti di surga. Seperti doa Bapa kami, datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Di Tuhan rindu kita sehat, kita umur panjang, sampai Dia datang kedua kali memerintah di muka bumi ini bersama dengan Dia. Amin. Nah, saya saksikan hal yang ketiga dari 3 anak saya, di mana YouTube yang pertama, kedua saya sudah ceritakan bagaimana Tuhan menunjukkan jalan-jalan untuk dia lalui waktu dia mau kuliah. Dia kuliah mulai 2 tahun lalu, tapi kami bergumul 3 tahun yang lalu. Itu anak saya yang paling kecil, namanya Yosua. Yang lucu, waktu 3 tahun lalu kami sudah mulai berdoa, mempersiapkan dia untuk dia masuk kuliah. Nah, waktu kami berdoa, tiba-tiba di hati saya itu muncul kata-kata UI. Ya, kami sering doa bersama kan keluarga. Saya, suami, dan anak saya yang nomor 3. Tuhan, kok bisa UI gitu? Kenapa? Karena kampus UI itu tuh kampus yang top di Indonesia, dan anak saya tuh nggak mungkin. Dia tuh bukan anak yang suka belajar, dan nilai-nilainya dia nggak pernah ranking 1 gitu loh. Dia tuh biasa-biasa gitu ya. Kalau kakaknya yang besar itu nilainya bisa 9, hampir 10 gitu. Yosua tuh ya paling 8, dapat 9, itu jarang gitu ya. Tapi saya sudah cukup bersyukur gitu loh, karena anak itu tuh tidak pernah ada masalah gitu. Tapi waktu bilang masuk UI, aduh, gak mungkin Tuhan. Tapi saya belajar untuk taat gitu. Tiba-tiba ada teman saya juga yang ikut pelayanan dengan saya. Anak-anak kami juga berteman ya. Anaknya dia berteman dengan anak saya yang nomor 2 yang kuliah di Cina waktu itu. Dia tuh bilang gini, Budon, saya juga kok rasa ya Yosua tuh harus kuliah di UI, karena anaknya dia juga kuliah di UI, dan dia tuh support ya. Waktu itu kami butuh uang untuk kalau leskan di Primagama, nggak murah gitu. Waktu itu tinggal sisa 6 bulan, masih bayar berapa juta gitu. Dia bilang, oke Bu, saya akan bantu juga. Waduh, kayak Tuhan tuh buka jalan gitu. Saya punya uang pas-pasan, dicukupi lewat teman saya ini. Jadi bisa leskan anak saya untuk persiapan masuk UI. Singkat cerita, dia belajar sungguh-sungguh, dia berusaha, dia bilang, iya Ma, aku mau gitu. Doa gitu, dia belajar selalu. Sudah, habis itu dia tes kan, ya. Tes bersama itu, SNMPTN nggak salah ya. Terus dia tuh singkat cerita, pertengahan tahun ada pengumuman 2 tahun yang lalu, terus pengumumannya apa? Anak saya tuh nggak masuk. Saya bilang gini, Tuhan bercanda. Tuhan suruh masuk UI, ada teman negukan, sampai uang untuk leskan juga Tuhan siapkan semuanya. Dia les di Primagama, tapi kok bisa nggak masuk? Ini ceritanya gimana? Tuhan tuh benar-benar bercanda dengan kita. Tapi ternyata Tuhan tuh punya berbagai macam cara untuk menunjukkan jalan yang harus kita pilih. Singkat cerita, waktu tahu nggak lulus, anak saya ya sedih. Saya sedih, suami terus ya gitu. Kakaknya bilang, Yosua kok mau masuk UI? Dan ya apa, kita ini cuma belajar nurut dengan apa yang Tuhan tuntun. Akhirnya teman saya juga tahu, Yosua nggak lulus ya. Terus akhirnya Yosua bilang gini, nggak apa-apa Ma, aku nganggur 1 tahun gitu. Nganggur 1 tahun nggak kuliah. Oh jadi nanti tahun depan kamu kuliah? Iya Ma. Ya udah, kita doa lagi. Terus sudah waktu 1 tahun dia nganggur itu tuh, saya tuh banyak bertanya kepada Tuhan. Tuhan tuh kenapa ya kok bisa nunjukin dia tuh harus masuk di UI dan ternyata dia tuh nggak lulus. Sampai suatu hari itu Roh Kudus tuh jawab saya waktu saya lagi doa pagi. Roh Kudus tuh cuman ngomong gini, kamu lihat aja tokoh-tokoh di Alkitab, contohnya Abraham. Dia tuh waktu disuruh keluar dari tanah leluhurnya dia untuk pergi tanah Kanaan, dia nggak tahu dia tuh mau kemana gitu ya, tapi dia nurut. Tapi ternyata waktu dia nurut, memang ada banyak halangan, rintangan ya, tapi akhirnya dia tuh bisa menjadi bapak orang beriman sekalipun dia itu tidak tahu dia mau pergi kemana tanah yang Tuhan janjikan, tapi dia tuh tetap jalan. Nah, aku menguji ketaatanmu. Oh gitu ya Tuhan. Oh ya wes, ya sudah, saya enjoy, saya enggak merasa rugi, saya cuma rasa lucu aja. Ini pengalaman pertama dalam hidup saya, sudah melangkah tapi ternyata enggak masuk. Nah, singkat cerita, kami mulai berdoa lagi. Terus Tuhan kemana ya? Nggak tahu, ada pameran BLCI
di tahun berikutnya tentunya ya, pameran BLCI, dan Yosua tuh dapat undangan karena kakaknya juga ke Cina lewat BLCI. Dan ya sudah, kami pergi gitu, iseng gitu, lihat. Terus lihat-lihat, wah banyak juga ya program beasiswa, tapi aduh jauh-jauh di Cina sana ya. Tapi enak karena dia berbahasa Inggris, mereka juga diajari gratis Mandarin. Wah, kalau bisa Mandarin sama Inggris keren ya, karena zaman anak-anak sekarang ini persaingannya tuh luar biasa. Bahasa Inggris tuh nggak cukup, harus bisa bahasa Mandarin juga dan bahasa-bahasa yang lain. Singkat cerita saudara-saudara, saya nggak pernah nyangka kita coba ya melamar sambil kita berdoa, dan secara manusia itu sulit gitu ya. Tahu-tahu Yosua tuh berapa bulan kemudian setelah kami daftar, ada berapa kampus pilihan harus dia pilih. Kita lihat mana ya yang terbaik sambil berdoa. Dan tahu-tahu dapat pengumuman, itu yang ngurus bantu kami Ibu Novi namanya, orang BLCI. Dia bilang, Bu berdoa ya, karena ini yang daftar itu banyak. Karena tidak gampang, karena ini dari seluruh Indonesia untuk dapat beasiswa full. Waktu itu kita minta beasiswa full. Aduh, ternyata puji Tuhan, singkat cerita, Yosua tuh namanya keluar dari Surabaya. Itu cuma ada 2 anak yang di bawah BLC itu yang tembus namanya. Jadi dia dapat beasiswa full selama 4 tahun kuliah di Xiamen University of Technology. Terus dia dapat asrama gratis. Terus bukan hanya itu, dia dapat uang saku setiap bulan 2.500 yuan, sekitar 5 juta uang Indonesia. Jadi kami tidak perlu kirim uang makan sama dia, tidak perlu bayar asrama, tidak perlu bayar uang sekolah selama 4 tahun. Sampai saya tuh waktu dapat itu tuh gak percaya, wow Tuhan sediakan lebih dari yang kita pikirkan. Ajaib, ya kakaknya aja dulu cuma dapat 50%, ya yang paling besar. Terus yang nomor 2, pertama hanya asrama gratis. Ya, dia berusaha lagi baru dapat beasiswa 100%. Tapi ini sudah enggak bayar sekolah, asrama gratis, dikasih uang lagi tiap bulan. Enak banget. Saya waktu renungkan itu, ya itu Tuhan bilang, ini kalau orang yang taat, ya bergaul karib dengan Tuhan, Tuhan tuh tunjukkan orang yang takut akan Tuhan, orang tetap bersyukur sekalipun keadaan tidak enak. Dia akan menerima janji Tuhan itu, ya dan amin. Akhirnya anak saya berangkat, dan dia senang di sana. Dia baru kuliah berapa bulan, di kampus sudah terkenal karena dia suka olahraga. Dia jadi pemain sepak bola juga di kampusnya, dan dia disenangi banyak teman-temannya. Wow, ajaib Tuhan. Yosua tuh mengalami berkat yang luar biasa. Sampai selalu saya bilang, Yos, kamu itu sangat disayang Tuhan ya. Kamu butuh apa aja Tuhan sediakan. Mama papa nggak perlu bayar apa-apa lagi kecuali tiket ya waktu berangkat. Nah itu saudara, saya ceritakan 3 anak saya. Kalau saudara bisa lihat YouTube saya dari 1, 2, dan ini yang ketiga. Saudara bisa kalau saudara itu mau bawa anakmu kuliah atau sekolah atau mau bekerja, mari bergaul dengan Tuhan, takut akan Tuhan, lakukan firman Tuhan dalam hidupmu. Maka apa yang engkau kerjakan dengan anakmu itu tidak akan pernah sia-sia. Tuhan akan tunjukkan jalan-jalan yang harus dilalui oleh orang-orang yang takut akan Tuhan. Biar apa yang saya ceritakan ini semua buat hormat kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kemuliaan kami. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami percaya ada banyak mata melihat, banyak telinga mendengar apa yang sudah hamba sampaikan. Hamba terbatas menyampaikan, tetapi Roh Kudus akan menolong teman-teman, orang-orang yang melihat berita sukacita ini, di mana sungguh Tuhan Yesus itu adalah Allah yang memberikan jalan-jalan yang terbaik bagi orang-orang yang takut kepada Dia. Bahkan hidup kami menetap dalam kebahagiaan. Anak cucu kami akan mewarisi bumi. Bahkan Engkau bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Engkau akan tunjukkan perjanjian-Mu Tuhan di masa yang akan datang, yaitu hidup di dalam kekekalan. Terima kasih Bapa, berkati setiap orang yang mendengar berita di YouTube ini, supaya mereka juga diubahkan oleh Tuhan dan mau hidup takut akan Tuhan selalu dan selama-lamanya sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat, kemuliaan
hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam. Tuhan berkati.